Anda masih di Kompasiana TV bersama saya Friska Clarissa dan tamu-tamu saya di sini. Mas Andrew, dengan adanya kejadian ini bukan kali pertama artinya kan, apakah menjadi mendesak untuk Kaskus segera mempercepat adanya akun official Rekbernya Kaskus? Sebenarnya ya itu mungkin suatu fitur yang harus kita segera launch ya. Saat ini emang udah launch, tapi itu hanya untuk kalangan terbatas. Kita harus men-verify user. Kita butuh mereka punya KTP, NPWP, kemudian bahkan sampai kalau mau menggunakan Rekber official ini harus menggunakan harus difotokopi dia punya buku tabungan. Nah, karena kita harus tahu nih kita mesti KYC siapa sih pengguna ini, karena takutnya kan digunain malah untuk money laundering atau segala macam. Jadi emang menurut kita emang udah waktunya kita keluarin yang official, jadi supaya juga user ke Kaskus itu merasakan aman sama nyaman. Perizinan gitu-gitu sudah di... Kalau masalah perizinan itu ya satu, mungkin karena belum ada izinnya yang jelas ya. Mungkin kita boleh minta pendapat dari ini, apakah izin untuk rekening bersama itu ada? Untuk izin rekening bersama yang official gitu Mas, yang resmi, itu bisa diakomodasi nggak sih dengan aturan yang kita punya, dengan lembaga keuangan yang kita punya? Tadi ya, yang payment gateway itu harusnya sih diatur oleh OJK ya, Otoritas Jasa. Tapi sejenis rekening bersama ini memang belum diatur khusus ya? Belum diatur khusus. Kan karena memang tadi rekening bersama ini kan juga hadir fungsinya sebagai agak berbeda dengan menitip yang tadi. Ya, kalau ini ya. Kalau ini kan penitip, berbeda dengan yang payment gateway, memang dia menjalani fungsi sebagai perantara antara pembeli dan penjual, memastikan pembeli dan penjual melaksanakan kewajibannya dan segala macam. Nah, mungkin itu yang perlu juga nanti jadi perhatian Kaskus ya, ketika memang melaunch sistem pembayaran ini, harus siap. Misalnya kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keadaan transaksi tersebut, apakah siap menanggung misalnya sebagian biaya yang keluar di situ. Untuk menanggung risikonya itu ya pengguna. Betul. Dan kita tanyakan kepada rekan-rekan Kompasiana kita yang sudah bergabung malam ini, ada dua, ada Tigor dan Kevin. Kita ke Mas Tigor terlebih dahulu. Selamat malam Mas Tigor. Selamat malam. Pak, pengguna rekening bersama, hobi menggunakan Rekber nggak? Kalau saya sih belum pernah pakai rekening bersama. Cuman kalau yang saya tahu ini rekening Black Panda ini pada bulan Maret tahun 2015, 16 Maret 2015. Halo? Ya, silakan Mas Tigor, kalau masih dengar suara Anda. Di Twitternya Rekber Black Panda ini telah tercantum situ Black Panda cuti panjang stop transaksi baru. Jadi yang disayangkan itu pada bulan Maret itu tidak ada kejelasan tentang itu. Dari Mas Tigor sendiri setuju atau tidak sih dengan adanya rekening bersama ini? Ya. Setuju atau tidak dengan adanya rekening bersama ini, Mas Tigor? Setuju, soalnya itu udah dari tahun 2008, sebelumnya itu udah ada, cuman karena belum ada seperti yang sebelumnya. Oke, Mas Tigor, artinya secara garis besar setuju ya. Kalau Mas Kevin? Iya. Kita sapa dulu Mas Kevin. Mas Kevin, kalau Mas Kevin sendiri pengguna, boleh? Ada yang mau ditanyakan ke siapa? Saya punya pertanyaan sih sebenarnya dari Kaskuser lainnya juga sih. Kapan sih Min Rekber official dari Kaskus tuh ada gitu? Tuh, pertanyaan dari Agan ke Mimin ya, kapan nih? Saya yakin sih Kaskus sebenarnya bisa buat Rekber official, cuman saya mengamatinya Kaskus ragu gitu dengan kompetitor. Kompetitor itu sebenarnya juga udah punya Rekber official sendiri di website sendiri, tapi mereka cuma bisa ngasih Rekber official itu tanpa biaya gitu, cuma-cuma. Mungkin saya mengamatinya Kaskus seperti ragu itu. Ya, kenapa Kaskus masih ragu nih Min? Kata Agannya nih, salah satu Kaskuser. Ya karena kita kan sebenarnya kan jangan ragu sih enggak sih. Cuman karena kita ngeliat Kaskus kan ini kan dari user to user. Kita pengen mereka sebagai pemilik Rekber itu kan mendapatkan penghasilan dari sana. Jadi ya kita senang karena akhirnya Kaskus bisa mengakomodasi mereka, jadi mereka bisa buka usaha sebagai Rekber dan akhirnya mereka juga bisa menyumbang ke Kaskus dari transaksinya ya, jual belinya.
Dan kita sebenarnya nggak pengen terjun ke arah sana karena kita awalnya kita fokus di community, kemudian di e-commerce dan payment system. Jadi lebih ke forum Lebih ya. forumnya di komunitasnya. Tapi Mas Andrew tadi melihat katanya saingan-saingan lain ini sudah punya rekening official. Iya, mereka pasti punya ya. Karena transaksi e-commerce di Indonesia ini masih sangat baru banget kan ya. Pengguna kredit card masih sangat sedikit. Jadi ya ini sebenarnya sistem transfer ini yang masih paling cocok untuk Indonesia saat ini. Dan kalau ya emang paling aman ya COD itu. Tapi kalau COD itu sih akhirnya kita bukan ke negara yang e-commerce ya, masih cuman kayak lihat barang di online, kemudian beli barang telepon, transfer ataukah ke ATM, itu masih sangat online kan. Kan begitu beli diklik jadi kelar. Nah, tapi kalau di Indonesia ini masih banyak step selanjutnya, step kedua, 3, keempat. Nah, jadi emang sebenarnya kita lagi ke arah ke sana, jadi kita harus lebih disiap ya untuk ikut serta di Rekber officialnya Kaskus ini ya. Kalau Mas Oki, pengalamannya untuk melakukan satu transaksi itu seperti yang tadi jual beli barang, verifikasi datanya seperti apa sih step-stepnya? Verifikasi dari sellernya untuk apa? Dari Anda ke seller, seller ke Anda juga. Kalau saya sih dari seller sebetulnya nggak banyak info yang... Ada jaminan nggak sih? Jaminan nggak ada sih dari sellernya. Ya kalau cuma dia ngasih note di lapaknya dia bahwa dia dengan foto resi JNE yang berjejer gitu ya. Itu juga nggak bisa jadi jaminan sebetulnya kan. Jadi sebetulnya yang saya jadikan acuan itu adalah si penyelenggaranya gitu. Jadi dalam hal ini misalkan Kaskus. Andaikan Kaskus bisa ngasih kayak semacam rating seller tuh bisa nggak sih sebetulnya Mas? Jadi misalkan kalau dengan kita ada launching dengan ada official rekening bersama Kaskus, mungkin kita bisa kasih rating. Jadi setiap transaksi yang berhasil kita kasih dia poin gitu ya. Kalau sekarang kan nggak bisa kan? Karena hanya jadi pihak ketiga, penyedia saja ya kalau Kaskus. Itu yang diharapkan dari... Lebih ke si penyedianya sebetulnya yang jadi bikin tenang si buyer sebetulnya. Bukan sellernya sebetulnya sih. Pada saat posisinya sebagai penjual, apa jaminan yang Mas Oki kasih ke pembeli? Emang sekarang tuh saya kalau di jualan online berasa makin banyak yang parno sebetulnya. Jadi karena ada takut ditipu itu takut ditipu. Jadi ada satu buyer tuh yang bahkan minta foto KTP. Minta foto KTP di atas koran yang hari ini sedang lagi tayang ya. Jadi bukan punya orang gitu ya itu dan KTP-nya. itu betul-betul hari ini gitu. Lalu fotonya ditaruh di atas barangnya. Setelah nyampe JNE di foto barang itu lagi di JNE. Jadi sampai sebegitu parnonya orang gitu. Nah, saat ada penyedia kayak misalkan Kaskus bisa nanti dengan tapi cash pay ya Mas istilahnya. Cash pay ya. Dengan cash pay-nya dan jaminan bahwa saat barang tidak diterima Kaskus bisa merefund semuanya. Saya pikir itu solusi yang cukup bagus sih. Jadi untuk bikin orang lebih tenang belanja online gitu ya. Orang tuh sayang sekali untuk belanja online, seneng banget online tapi parno ya Mas Ruby ya. Parno pastilah, namanya juga kan transaksi, apalagi di budaya kita transaksi online itu kan masih cukup baru. Seperti Andrew bilang tadi, pemakaian kartu kredit masih sedikit. Kartu kredit banyak yang punya tapi mau gunakannya secara fisik, tidak mau online karena khawatiran security macam-macam. Benar itu ada. Tapi sangat disayangkan kalau siklus seperti ini berjalan terus, akhirnya payment gateway, sistem-sistem money escrow dari luar lah yang akan masuk ke e-commerce Indonesia. Karena lebih bisa dijamin ya, karena tadi ada proteksinya itu. PayPal sebesar itu udah menghandle eBay yang jutaan dolar tiap bulannya. Nah, takutnya kita disayangkan, padahal kita bisa kok. Kita jamin startup kita sangat banyak yang bagus-bagus, dan apalagi Andrew, Kaskus, dan toko-toko online lainnya yang sudah punya pengalaman. Kita lihat di kasusnya Black Panda misalnya. Rekomendasinya sudah banyak, apalagi Andrew tadi bilang itu dari tahun 2009 loh, banyak yang merekomendasikan Rekber ini. Tapi ternyata susah juga ya. Keywordnya adalah official atau not official. Dia karena tidak official jadi merasa ya tanggung jawabnya tidak bisa sebesar yang official. Nah, ya balik lagi ke sini, rekening bersama udah menjadi contoh kita selama ini untuk melakukan transaksi antara penjual dan pembeli cukup bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau ada yang official, baik itu dari platformnya sendiri maupun ada pihak ketiga yang official, yang intinya official, yang bisa bertanggung jawab secara hukum dengan jelas. Teman kita di Kompasianer, Kevin, mau bertanya lagi, silakan Kevin. Saya gimana ya, dari misalnya saya paham sih user dan user itu Kaskus ya kebutuhannya user sama user. Cuman saya sih mengharapnya Kaskus sebagai pengelola juga dia punya tanggung jawab lah di aktivitas dijual belinya. Jadi sejauh mana Kaskus harusnya bisa menengahi ketika ada kasus penipuan seperti ini. Harusnya Kaskus bisa ambil andil juga gitu. Jangan hanya seperti lempar tangan aja sih. Kevin, artinya
tanggung jawab dari Kaskus bukan hanya sebagai forum jual beli, tapi bisa nggak ikut tanggung jawab juga dengan ada kejadian seperti ini? Kalau untuk kejadian ini kita nggak bisa ikut tanggung jawab ya, karena kita kan bukan korban ya. Nah, tapi kita akan bantu kayak korban dari Black Panda ini, kita juga bantu mereka untuk kita barengan ke Polda untuk lapor, untuk bikin laporan. Dan itu ya kita sebatas sana saja, karena kita emang kita bukan korban. Memberi kan, data misalnya? Memberi data, kita hanya bisa memberi data. Black Panda ini. Kita hanya bisa memberi data kepada polisi. Karena kita ada user term and agreement bahwa kita akan protect data user tersebut, tapi kita akan rilis itu data apabila dibutuhkan oleh pihak berwajib. Nah, itu kita perjanjian kita antara user dan Kaskus itu. Sampai saat ini thread mengenai Black Panda ini masih banyak yang tanya langsung ke admin soal ini. Oh, masih banyak, masih aktif juga. Dan beberapa waktu ini ya masih ada juga si user ini, si Black Panda ada transfer dalam amount yang kecil-kecil ya, dikit-dikit ke dalam dicicil gitu. Nah, jadi ya sebenarnya nggak bisa dikontak, tapi masih aktivitasnya masih ada. Nah, itu makanya jadi agak sulit juga ya. Iya. Seperti ini, misalnya Kaskus, Mas Doni, menyediakan forum saja gitu, tidak bisa ikut bertanggung jawab. Seperti apa ya jadi harusnya ya kalau forum jual beli ini, apakah memang harus punya official segera gitu, rekening bersama atau bagaimana? Ya, kalau kita ibaratkan Kaskus ini pasar, sebenarnya kan memang menyediakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, memang di awal sudah di state sendiri oleh Kaskus bahwa segala transaksi yang terjadi adalah tanggung jawab penjual dan pembeli. Nah, mungkin kalau memang ada hal yang perlu ditingkatkan sebagai misalnya tanggung jawab yang mengelola pasar, misalnya ada skema yang bisa memfilter agar memang pembeli ataupun penjual terutama yang mangkal di pasar ini memang kredibel. Nah, tetapi itu kan ada efeknya, ada sortir. Jadi memang ada trade off. Kalau terlalu hati-hati, pasarnya jadi kurang ramai, ya kan. Jadi nah mungkin itu yang perlu dipikirkan oleh Kaskus juga ya, karena pada satu titik mungkin akhirnya tidak bisa terus-terusan misalnya lepas tangan. Oh, saya cuma nyedain tempat gitu loh. Jadi mungkin perlu juga pemikiran bagaimana upaya untuk minimal meminimalisasi. Ya, jadi ada jadi bagaimana dari pasar ini juga bukan hanya sebagai penyedia, tapi juga bisa ikut membantu yang menjual dan membeli, ikut menggaransi. Ini bisakah diakomodasi? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah di Kompas TV.